Seorang suami tega memukul kepala istrinya menggunakan tabung gas hingga tewas. Pelaku kabur dan masih dalam pengejaran petugas kepolisian Polsek Jatisampurna, Bekasi. Ibu rumah tangga ini tewas mengenaskan di tangan suaminya sendiri usai dipukul menggunakan tabung gas 3 kg di bagian kepala Rabu dini hari tadi. Korban merupakan warga Kampung Kranggan Kulon, Kota Bekasi, Jawa Barat ini ditemukan bersimbah darah di ruang tamu oleh anaknya yang masih berusia 5 tahun yang terus menangis hingga mengundang perhatian tetangga. Menurut penuturan warga, suami korban Hari Purnama tega memukul korban dengan tabung gas akibat permasalahan rumah tangga. Ironisnya, pelaku melakukan aksi kejinya saat korban tengah tertidur memeluk anaknya. Histeris, nangis, ada warga yang dengar, disamperin ke sana. Ya, lihat kondisi si anak itu memang udah berlumuran darah, minta tolong sama warga. Siapa yang berlumuran darah? Anaknya, anak yang pertamanya. Anak yang pertama, berarti luka-luka juga ya? Enggak, anak yang pertama enggak, karena posisi si anak itu saat itu sedang tidur dengan ibunya. Oh, tidur bareng. Tidur bareng dengan ibunya, kemungkinan dipukul dengan tabung gas itu atau gimana, ya darah itu ada di badan anak. Usai menghabisi nyawa istrinya, pelaku kabur dan masih dalam pengejaran petugas kepolisian Polsek Jatisampurna, Bekasi. Sementara jenazah almarhumah telah dimakamkan di TPU terdekat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Lalu apa sebenarnya yang membuat seorang suami tega menyakiti istrinya sendiri? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Felicitas Kaban, psikolog Universitas Tarumanegara. Selamat sore, Mbak Felicitas. Selamat sore, Mas David. Baik, Mbak, jika dilihat dari kasus ini sebenarnya apa saja faktor yang bisa mempengaruhi seorang suami tega membunuh istrinya sendiri? Ya, kalau lihat dari kasusnya kan pelakunya belum ditemukan ya, Mas David. Jadi banyak sekali kemungkinan yang harus kita dalami, yaitu adalah pasti konflik rumah tangga. Konflik rumah tangga di mana berarti ketahanan emosional di situ dan gaya komunikasi antara suami istri, orang tua. Karena kalau dilihat ini termasuk dalam keluarga muda ya, Mas David, anaknya 5 tahun dan 2 tahun. Jadi mereka baru 5 tahun, sekitar 5 atau 6 tahun berkeluarga, begitu bisa jadi. Nah, ini yang harus kita dalami, bahwa emosional suaminya seperti apa, emosional istrinya seperti apa. Demikian, Mas David. Baik, Mbak Feli, jika dilihat pada seseorang, adakah indikasi-indikasi awal yang bisa dikenali begitu dengan anggota keluarganya jika seseorang memiliki kecenderungan emosional yang tinggi? Betul, pastinya kita bisa mengobservasi bahwa terlibat cekcok gitu. Kalau ada peributan atau mereka bertengkar bisa terlihat oleh khalayak ramai gitu. Keluarga besar bisa tahu, mereka tidak bisa menyelesaikan secara internal. Itu adalah salah satu yang bisa kita observasi indikasi bahwa ketahanan emosional atau pengelolaan emosional orang tersebut tidak terlalu matang, begitu Mas David. Baik, kalau dalam kebanyakan kasus rumah tangga biasanya apa saja yang memicu hal ini terjadi? Pasti yang nomor satu komunikasi, yang kedua finansial, ini juga kita harus cari tahu bahwa apa background pendidikan suaminya, apa kegiatannya saat ini, bekerja secara rutinkah, atau dia tidak bekerja, punya penghasilan tetapkah, sanggup memenuhi kebutuhan rumah tangga secara finansialkah. Itu faktor utama yang biasanya menjadi landasan perkelahian atau masalah dalam rumah tangga, Mas Davi. Baik, jika demikian artinya seseorang itu meluapkan emosinya. Apakah ada yang bisa dilakukan oleh seorang istri katakanlah untuk meredam emosi pasangannya jika memang hal itu terjadi? Ya, ini merupakan kebiasaan ya, kebiasaan dari pasangan, kebiasaan dari pola keluarga dalam memecahkan masalah, berbicara tentang suatu masalah, mencari solusi, itu jadi bisa budaya di keluarganya. Bisa jadi budaya mereka adalah memang mencari solusi dengan kekerasan, dengan tata bahasa suara tinggi, gitu. Kalau dilihat dari kejadiannya ini kan dini hari ya, Mas David, sekitar jam 2 dini hari gitu. Jadi kalau mau dibilang istrinya harus bersiap atau ada cara supaya istrinya tidak menambah emosi suaminya, keadaannya kan istrinya sedang tertidur dan itu dini hari. Mungkin istrinya pun tidak mengetahui bahwa suaminya sedang meluap emosinya, ada masalah apa sehingga suaminya bisa melampiaskan ke dirinya. Jadi kita harus banyak sekali observasi dan mengulik ini, Mas David.
Baik. Mbak Feli, jika dilihat dari ketahanan emosional, orang itu kan beda-beda. Jika, seseorang sudah, membangun rumah tangga, rata-rata ketahanan emosionalnya ini bisa dipicu oleh hal apa saja? Bisa konflik internal antara suami istri, antara pola pengasuhan anak juga bisa, yang tadi saya bilang finansial juga bisa juga dari keluarga besar, dapat intervensi dari keluarga besar, keluarga istri, keluarga suami, atau bisa jadi dari sosial, gitu ya, tetangga, lingkungan, bahwa mereka misalnya memberitahukan bahwa seharusnya begini, seharusnya begitu, kenapa suamimu begini, kenapa istrimu begitu, gitu ya. Jadi banyak sekali faktor yang bisa mempengaruhi ketahanan mental, Mas David. Jika seseorang menghadapi situasi seperti ini, lantas bagaimana cara melampiaskan emosinya dengan cara yang benar? Bisa dengan, apa yang bisa dilakukan? Ya, kita balik lagi ke tentang seseorang mau atau tidak ya. Kita bisa mencari pengetahuan di internet, media massa, bahwa bagaimana mengelola emosi yang baik. Ada webinar-webinar gratis mungkin, Hmm. baca-baca artikel, bagaimana pengelolaan emosi saat marah, suami marah, pasangan marah gitu. Ada parenting class yang bisa diikuti, ada misalnya merit class, atau misalnya banyak sekali hal-hal, boleh ya, kita boleh cari bahwa apa nih yang cocok buat saya, dan itu juga kita belajar Mas Davi. Ada satu teknik yang cocok saat ini mungkin nanti tidak. Kita coba lagi Hmm. teknik lain. Ada misalnya pola satu yang hari ini tidak sesuai tapi mungkin besok sesuai. Kenapa? Ya karena tadi banyak sekali tekanan dari lingkungan, diri sendiri yang kita juga tidak bisa tahu apa nih nanti yang akan datang. Masalah apa nih yang akan kita hadapi itu Mas Davi. Baik, artinya memang melampiaskan emosi dengan cara yang benar itu lebih penting dan juga untuk menahan diri ya Mbak Feli terhadap keadaan yang mungkin dihadapi saat itu. Terima kasih Mbak Felicitas sudah berbagi informasi bersama kami di Anju Sore. Selamat sore.